Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat berjumpa, bertemu dalam masa orientasi kampus. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat dan bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah para mahasiswa sekalian, selamat bergabung dengan Akbid Husada Gemilang Tembilahan. Mudah-mudahan sekali melangkah kita dapat melangkah dengan langkah berikutnya dengan yakin, dengan penuh semangat, kemudian bisa mengikuti berbagai acara perkuliahan di kampus kita yang tercinta ini. Para mahasiswa sekalian, kita bertemu dalam materi Bela Negara bersama Bapak Saiful Anwar SPD MPD, dosen Akbid Husada Gemilang Tembilahan. Baiklah pada para mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa materi yang harus kita pahami, yang harus kita kaji, dan harus masuk perdalam dengan membaca berbagai sumber, terutama yang berhubungan dengan sikap, rasa, dan semangat kebangsaan, kemudian bagaimana kita melaksanakan pembelaan negara, kemudian bagaimana Indonesia melayani sehingga terwujudlah kehidupan berbangsa yang harmonis, toleran, damai, dan bisa hidup berdampingan satu sama lain. Para mahasiswa yang Bapak hormati, sebagai pengantar pada materi ini, perlu kita pahami bersama bahwa kemerdekaan negara Indonesia yang dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia bebas dari masalah. Kenapa demikian? Waktu kita masih dijajah oleh bangsa asing, terutama oleh bangsa Belanda dan Jepang, kita bersama-sama, bahu-membahu, berjuang dengan sepenuh hati untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan itu. Setelah kita merdeka, sebagaimana Bapak jelaskan tadi, Bapak tegaskan kembali, kita belum bebas dari masalah. Kenapa demikian? Apa masalah yang timbul setelah kita merdeka? Masalah yang timbul itu bukanlah dari para penjajah, tapi apa yang perlu kita pahami sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno, presiden kita yang pertama, kemerdekaan bukan untuk menghilangkan masalah, tetapi kemerdekaan memberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Bapak ulangi lagi, dengan merdekanya bangsa kita, kemerdekaan bukan untuk menghilangkan masalah, tetapi kemerdekaan memberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Perlu kita pahami para mahasiswa sekalian, setiap individu punya masalah, setiap keluarga punya masalah, setiap kelompok masyarakat punya masalah, setiap kehidupan berbangsa dan bernegara dimanapun tetap mengalami masalah, tetap menghadapi berbagai persoalan. Namun tergantung kepada kita bagaimana kita menghadapi setiap persoalan itu. Pada intinya adalah setiap apa yang kita lakukan bisa menyelesaikan masalah, bisa memperkecil masalah, tetapi tidak membuat masalah baru. Ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu juga Bapak ingatkan kepada para mahasiswa sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, tentu kita tidak harus berpangku tangan, tetapi harus memulai menanamkan tekad untuk bisa merubah diri sendiri agar bangsa kita juga sejajar dengan bangsa lain. Mari kita ulangi apa kata Bung Karno. Kemerdekaan bukanlah untuk menghilangkan masalah, tetapi kemerdekaan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Para mahasiswa sekalian di mana saja berada, dengan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana yang para mahasiswa lakukan, bergabung dengan Akbid Husada Gemilang, itu merupakan usaha untuk
menyelesaikan, menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Kenapa demikian? Kehidupan yang baik dan mudah dilalui oleh setiap orang apabila dia mencari strategi, cara-cara yang dimungkinkan untuk bisa mengatasi masalah itu. Anda telah melakukannya. Anda sudah masuk kuliah di perguruan tinggi, tentunya dengan tekad yang tinggi, belajar keras, bisa membaca situasi, bisa menyelesaikan masalah, setiap masalah yang dihadapi. Para mahasiswa sekalian di mana saja berada. Sebagaimana Bapak sampaikan di awal tadi, bangsa kita, negara kita sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, ditegaskan bahwa tujuan negara Republik Indonesia itu yang pertama melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia. 4 tujuan itu bermuara kepada tercapainya masyarakat adil dan makmur. Bagaimana upaya untuk mencapai itu semua? Agar bisa kita melindungi, agar bisa kita memajukan, agar bisa mencerdaskan, agar bisa ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia, Anda telah melangkah mulai dari perjumpaan dengan kampus kita yang baru ini, Akbid Husada Gemilang Tembilahan. Oleh karena itu, kita harus punya tekad. Belajar dan belajar, berlatih dan berlatih, berdiskusi dan berdiskusi. Apabila sejumlah kompetensi itu bisa kita capai, minimal paling tidak kita sudah bisa melindungi diri sendiri. Apabila kompetensi itu bisa kita peroleh, minimal paling tidak kita sudah melindungi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Dengan demikian, akan melangkah ke tahap berikutnya, bisa memajukan bangsa, mencerdaskan bangsa, dan bisa melaksanakan tugas yang lebih besar dan luas, ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, masyarakat adil dan makmur harus kita capai bersama-sama dengan mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, Bapak ulangi lagi, kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Tugas kita bagaimana bisa membangun bangsa ini, kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan yang kita peroleh. Waktu perjalanan kita berlangsung, para pendahulu kita tugasnya satu, tekadnya luar biasa, pengorbanannya banyak, yaitu mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan yang mereka wariskan itu harus kita jaga, berarti kita harus pertahankan. Harus kita bangun, berarti kita harus isi dengan pembangunan. Makanya di sini kita perlu membangun semangat kebangsaan. Bagaimana kita membangun semangat kebangsaan itu? Sikap kebangsaan dan rasa nasionalisme baru akan tumbuh dan berkembang apabila kita dapat menerima perbedaan sebagai suatu realita hidup. Selagi ada di hati kita atau pembicaraan kita membedakan satu sama lain, semangat kebangsaan itu sulit terwujud dalam kehidupan bersama. Perbedaan suatu realita para mahasiswa sekalian, jadi nggak bisa kita tolak, itu kita harus terima. Tapi bagaimana kita mengakomodir setiap perbedaan itu bisa menjadi kekayaan milik bersama. Makanya indikator yang Bapak tegaskan di sini untuk membangun semangat kebangsaan yang pertama adalah mau menerima perbedaan. Jika agamanya berbeda, silakan berbeda. Jalankan agama masing-masing dan jangan ganggu agama orang-orang yang lain yang tidak seagama dengan kita. Kalau sukunya berbeda, kita juga tidak mengganggu suku-suku yang ada, tetapi kita menerima saudara kita yang berbeda suku, berbeda agama, merupakan bagian yang saling melengkapi dalam kehidupan. Ini yang perlu Bapak tegaskan
agar semangat kebangsaan itu bisa kita pupuk, bisa kita tumbuhkan sehingga kita menikmati hasilnya, kita bisa hidup bersama walaupun kita berbeda. Para mahasiswa sekalian yang Bapak hormati. Selanjutnya, sebagaimana Bapak sampaikan di awal, perbedaan merupakan suatu realita, itu harus kita terima. Apabila kita bisa merasa senasib dan sepenanggungan, berangkat dari fakta sejarah, masuknya bangsa asing, kemudian bangsa kita menjadi bangsa yang terjajah, kemudian kita berjuang bersama-sama, itu bisa dilakukan karena kita merasa senasib. Artinya, apabila saudara kita pada kesempatan lain mengalami musibah, kita juga ikut membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah tersebut. Kalau saudara-saudara kita di bagian pelosok bumi Nusantara ini memerlukan bantuan, kita juga ingin membantu mereka yang memerlukannya. Indikator untuk membangun semangat kebangsaan yang kedua adalah merasa senasib dan sepenanggungan. Ini harus kita bangun. Kalau kita ingin menjalin kerjasama yang baik, ingin menumbuhkan hidup bersama yang cocok, kita tidak bisa lepas dari merasa senasib dan sepenanggungan. Dimanapun kita berada, Bapak rasa ini tidak bisa kita abaikan. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia. Untuk membangun sikap rasa semangat kebangsaan, harus dimulai dari mengenal betapa beratnya perjuangan para pejuang untuk mendirikan bangsa ini. Tidak cukup waktu 10 tahun ternyata. Tidak cukup waktu 100 tahun. Ternyata kita memerlukan waktu 353,5 tahun. Dijajah oleh Belanda dan Jepang, baru kita bisa mewujudkan menjadi bangsa yang merdeka. Sangat panjang para mahasiswa sekalian. Makanya materi ini dihadirkan kepada kita untuk mengingat kembali fakta sejarah. Untuk mendirikan bangsa ini kita perlu memakan waktu yang panjang, pengorbanan yang luar biasa sehingga menjadi bangsa yang merdeka. Setelah kita merdeka, kita harus bersama-sama untuk membela negara kita, baik dari rongrongan dari dalam maupun gangguan-gangguan yang datang dari luar negara kita. Makanya kita perlu bersatu membangun rasa senasib dan sepenanggungan. Perbedaan bukan hambatan untuk hidup bersama, tetapi menerima perbedaan sebagai suatu realita hidup akan menjadi modal kita bersama untuk tetap bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tidak akan pernah lupa apa yang dikatakan oleh Bung Tomo dalam perjuangannya mempertahankan negara Republik Indonesia untuk tetap eksis dan merdeka dan bisa kita bangun sampai saat ini. Apa kata Bung Tomo para mahasiswa sekalian? Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara kita, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Kalian telah memulai semua itu. Melangkah untuk belajar di perguruan tinggi, untuk menguasai sejumlah kompetensi, mencari pengalaman-pengalaman yang berharga, untuk menghadapi berbagai tantangan hambatan kehidupan, kemudian kita terapkan kompetensi yang kita miliki itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu salah satu bukti kita telah melakukan upaya pembelaan negara. Kenapa demikian para mahasiswa? Jika Anda telah memiliki berbagai kompetensi di bidangnya, kemudian mampu melaksanakan tugas dengan baik, berarti Anda telah melakukan pembelaan terhadap bangsa dan negara Anda. Tetapi sebaliknya,
jika Anda gagal, jika Anda berhenti, jika Anda mundur dalam situasi yang seharusnya kita harapkan untuk bisa membela negara, Anda akan menjadi masalah dalam negara yang kita cintai ini. Makanya setelah bergabung dengan aktif ini, belajarlah dengan sungguh-sungguh, gunakan kesempatan sebaik-baiknya, ambil keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki untuk itu. Dengan demikian kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ini pesan yang dibawa oleh materi bela negara itu untuk perlu kita pahami bersama-sama. Kenapa demikian? Bekerja berbuat tentu mempunyai keahlian dan bidang masing-masing. Jika kita sudah fokuskan diri kita di bidang kesehatan, kebidanan, kita harus terjun untuk menguasai semua kompetensi-kompetensi yang dimiliki bidang tersebut. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, masih berbicara masalah perjuangan untuk mendirikan bangsa ini. Perjuangan yang melelahkan, pengorbanan yang begitu banyak, menjadi dasar psikologis bagi bangsa Indonesia untuk menjadi motivasi dalam pembelaan negara agar tetap eksis dan dapat terus membangun. Makanya, setiap warga negara Indonesia yang baik itu seharusnya dia punya waktu untuk membuka lembaran sejarah, membaca kata demi kata, mengerti perkembangan sejarah bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian kita tanam rasa peduli terhadap bangsa ini, maka perjuangan yang melelahkan bagi para pejuang kita akan bisa kita lanjutkan untuk mempertahankan dan membangun bangsa ini. Itu harus kita lakukan mahasiswa sekalian. Negara kita didirikan, negara kita dibangun bukan memerlukan waktu semalam, 2 malam, tidak, tapi memerlukan waktu yang sangat panjang. Maka di awal perkuliahan ini, Anda diajak untuk mengerti, memahami bagaimana hidup berbangsa, bagaimana bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang merdeka, agar para mahasiswa sekalian punya tekad untuk belajar sungguh-sungguh, menguasai berbagai kompetensi hidup, agar bisa menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Intinya, kita harus melakukan pembelaan negara. Dulu, kita masih membicarakan tentang masalah sebelum kita merdeka. Dulu perjuangannya hanya mengusir penjajah para mahasiswa sekalian. Tekadnya bagaimana kita bisa lepas dari belenggu penjajahan menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi setelah kita merdeka, perjuangan bergeser. Yang tadinya hanya merebut kemerdekaan, setelah merdeka, kita harus pertahankan kemerdekaan itu dan kita isi kemerdekaan itu. Bapak ulangi lagi, setelah kita merdeka, tugas kita 2, mempertahankan kemerdekaan, yang kedua, mengisi kemerdekaan itu. Tapi kita harus ingat, mempertahankan dan mengisi, kita tidak boleh saling membedakan satu sama lain. Tapi kita harus menjadi pelengkap satu sama lain. Dengan demikian, rasa senasib sebagaimana yang Bapak utarakan di awal tadi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, kita sekarang sudah berada pada abad 21. Cara pikir, pola pikir, nilai-nilai, norma-norma terus tumbuh dan berkembang, terkadang terjadi pergeseran nilai. Tapi kalau kita bertindak secara normatif, tidak ada nilai yang bergeser sebenarnya. Makanya di abad 21 ini, peluang dan tantangan harus mampu kita lewati dengan menguasai sejumlah kompetensi. Kalau itu bisa kita hadapi, misalnya setelah kita tamat di akbid ini, kemudian bekerja
pada tempat-tempat tertentu, apakah di rumah sakit, apakah di tempat-tempat praktek, atau membuat praktek-praktek sendiri, karena kita sudah punya kompetensi, ini peluang. Jadi peluang itu bisa diperoleh kalau kita memiliki sejumlah kompetensi, kemudian mampu membangun relasi. Ini akan mendatangkan peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk berkembang lebih baik ke depan. Jadi pola pikirnya mulai bergeser. Kita harus bisa membaca situasi. Kita jangan puas dengan situasi yang ada hari ini, tetapi kita harus bisa berpikir melewati berbagai tantangan dan hambatan dan bisa menciptakan peluang. Makanya para mahasiswa sekalian, kecakapan abad 21 yang dibutuhkan itu yang pertama kualitas karakter, bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Kita tidak boleh stagnan. Kita harus bisa memahami perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi tetap mengacu kepada satu, iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini kualitas karakter. Setinggi apapun ilmu seseorang, keterampilan yang dimiliki, pengalaman yang diperoleh, tetapi tetap mendasarkan hidupnya kepada iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka di sini perlu kita bangun toleransi beragama. Toleransi itu artinya membiarkan sesuatu. Biarkanlah orang yang beragama lain menjalankan agamanya, kemudian yang lain membiarkan kita juga menjalankan agama masing-masing. Intinya tidak boleh terlibat satu sama lain. Yang kedua, kualitas karakter itu, bagaimana kita menghadapi lingkungan yang terus berubah itu, rasa ingin tahu. Berarti kita harus peduli. Berarti harus ada reaksi terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ciri orang yang berpikir cerdas, yang mau berbuat, yang ingin berkembang, yang ingin tumbuh lebih baik itu terlihat dari rasa ingin tahu terhadap lingkungannya. Sehingga dia bisa membaca, bisa mengembangkan, bisa melahirkan ide dengan rasa ingin tahu tadi. Makanya para mahasiswa ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, apalagi sebagai mahasiswa, untuk bisa berkembang dan menguasai sejumlah kompetensi. Yang ketiga selanjutnya, para mahasiswa sekalian, harus punya inisiatif. Kreativitas akan bisa dibangun, harus diawali dengan adanya inisiatif. Ciri orang yang mau berkembang, kualitas karakternya yang baik itu, dia akan cenderung untuk selalu memulai, selalu berinisiatif, selalu untuk melakukan dalam tanda kutip tentu hal-hal yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang positif. Berikutnya para mahasiswa sekalian, gigih. Kita harus terus berusaha, berupaya, tentunya dalam koridor aturan-aturan yang berlaku sehingga bisa mencapai tujuan yang kita telah tetapkan dalam kehidupan. Yang kelima para mahasiswa sekalian, kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi. Kalau kita sudah memiliki sejumlah kompetensi, kemudian kita berinteraksi dimanapun kita berada, kemampuan beradaptasi ini menjadi penting. Kenapa? Kemampuan yang beradaptasi yang bagus mempercepat interaksi kita terhadap lingkungan baru sekalipun. Kemudian yang keenam, kepemimpinan, kesehatan sosial dan budaya. Diri kita adalah pemimpin, setiap diri kita adalah pemimpin. Makanya kita harus bisa mengontrol diri kita dalam bertindak, berbuat dalam berbagai aspek kehidupan. Kecakapan abad 21 yang dibutuhkan berikutnya para mahasiswa sekalian yang berbahagia, bagaimana
mengatasi tantangan yang kompleks. Kalau kita berbicara tentang tantangan, berarti kita harus juga menguasai sejumlah kompetensi. Bagaimana upaya yang kita lakukan? Yang pertama, kita berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, mampu membuat langkah-langkah yang tepat, sehingga masalah-masalah yang ada itu bisa terpecahkan, kemudian tidak menimbulkan masalah baru. Yang kedua, para mahasiswa, kreativitas. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi setiap orang yang ingin terus berkembang, yang ingin terus maju, yang ingin mampu terus bersaing, maka diperlukan kreativitas. Kemudian yang ketiga, komunikasi, dan yang keempat adalah kolaborasi. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga terjalin relasi yang lebih baik. Yang ketiga, para mahasiswa sekalian, kecakapan abad 21 yang dibutuhkan literasi. Bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan kita sehari-hari? Tentunya kemampuan baca tulis yang bagus, berhitung, literasi sains, literasi informasi teknologi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Ini kecakapan abad 21 yang dibutuhkan. Dengan bergabungnya para mahasiswa sekalian dengan Akbid Pusada Gemilang Tembilahan ini akan mengantarkan kita kepada kecakapan yang harus dimiliki, tidak pada abad 21 saja, tapi pada abad-abad berikutnya, tentu pada generasi-generasi yang akan datang juga. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang kita bicarakan tadi, kompetensi abad 21 itu tentu tidak akan diperoleh tanpa usaha yang luar biasa. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus belajar untuk mencari tahu, dimanapun, kapanpun. Learning to know. Kemudian, belajar untuk mengerjakan. Dengan banyaknya berlatih, akan mengantarkan kita kepada menguasai berbagai keterampilan, learning to do. Kemudian belajar untuk menjadi. Belajar itu ada tujuannya, ada tujuan yang ingin dicapai, learning to be. Kemudian belajar untuk hidup bersama, to live together. Kemudian belajar untuk memperkuat keimanan. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, kecakapan hidup dalam abad 21 ini harus kita miliki agar bisa menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks dan rumit, tetapi kita mampu bisa melewatinya dengan baik. Sekarang kita harus melangkah, para mahasiswa sekalian. Tapi setiap langkah kita, setiap denyut jantung kita harus punya target. Pertama, untuk mencapai target itu, tingkatkan kompetensi personal. Artinya, semakin mandiri kita dalam setiap kesempatan, semakin banyak yang bisa kita lakukan. Bapak ulangi lagi, tingkatkan kompetensi personal. Semakin banyak kita bisa, semakin banyak yang bisa kita lakukan. Yang kedua, selalu mengembangkan relasi. Berkomunikasi yang baik, mencari teman sahabat yang baik, mencari mitra kerja yang baik, merupakan hal yang harus menjadi bagian penting untuk bisa meningkatkan berbagai status sosial kita dalam kehidupan. Yang ketiga, para mahasiswa sekalian, produktif, inovatif, dan selalu berkarya.
Hidup tidak cukup hanya untuk bisa mensejahterakan kita secara personal, tetapi hidup juga harus memberi manfaat terhadap orang lain. Hidup juga memberi manfaat kepada lingkungan di mana saja kita berada. Maka ke depan ini ketiga hal yang Bapak sampaikan jangan sampai terabaikan jika ingin bisa menghadapi berbagai hambatan tantangan dalam kehidupan, sehingga kita bisa melaluinya dengan mudah dan tidak mengalami kendala yang berarti. Bapak ulangi lagi, marilah melangkah dengan target. Pertama, tingkatkan kompetensi personal. Yang kedua, selalu mengembangkan relasi. Yang ketiga, produktif, inovatif, dan selalu berkarya. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, generasi abad 21. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab, kemudian jawabannya itu kita jadikan dasar kita berpikir dan bertindak dalam kehidupan untuk menghadapi berbagai tantangan tadi. Apa yang harus kita miliki para mahasiswa sekalian di abad 21 ini? Yang pertama, harus melandasi diri kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, literasi kekinian. Kita harus bisa membaca berbagai aspek kehidupan, belajar dari apa yang belum tahu, belajar dari apa yang tahu untuk dikembangkan. Kemudian yang berikutnya, menguasai IT dan menggunakannya untuk kemajuan. Berikutnya, memiliki life skill untuk kehidupan yang lebih baik. Terakhir, kita harus menjadi generasi yang bertanggung jawab. Inilah pewajahan generasi abad 21, kemudian beberapa hal yang perlu kita kuasai untuk bisa mengikuti perkembangan yang terjadi pada abad 21 dan tahun-tahun berikutnya. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, dimensi pengolahan karakter bangsa. Bagaimana kita mengembangkan diri? Bagaimana kita tumbuh dengan baik? Bagaimana kita melakukan pembelaan? Bagaimana kita melakukan semua pekerjaan? Kita harus bisa menyusun sebuah kerangka berpikir sehingga bisa bertindak dan menghasilkan hal-hal yang positif. Apa yang kita lakukan, para mahasiswa sekalian? Yang pertama, olah hati. Artinya, tidak cukup dengan berpikir untuk bertindak, tapi bagaimana kita bisa melibatkan hati, kita integrasikan, dan bertindak dalam kehidupan berdasarkan olah hati tadi. Ini masalah etika. Berbuat baik tentu dengan cara yang baik. Walaupun yang kita lakukan itu hal yang baik, tapi caranya tidak baik. Itu tidak etis namanya. Kemudian olah pikir. Individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan belajar sepanjang hayat. Dimanapun para mahasiswa sekalian, belajarlah dengan kehidupan. Lihatlah lingkungan. Bertindaklah untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Ini namanya olah pikir. Kemudian mahasiswa Bapak yang berbahagia, olah rasa, estetis. Individu yang memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, berkebudayaan, artinya walaupun kita berbeda budaya, berbeda adat istiadat, berbeda suku, tetapi kita saling menghormati.
Kalau jika kita ada melihat yang bagus, berikanlah pujian setulus hati. Tetapi jika ada yang jelek mengenai kesenian kebudayaan, cukup disimpan di dalam hati. Ini menjadi bagian yang harus kita pahami, bagaimana menyikapi, bagaimana kita bersikap, memahami lingkungan kita di mana saja kita berada. Ini dimensi pengelolaan karakter. Yang berikutnya olahraga. Kita harus menjadi individu yang sehat. Tidak cukup dengan ilmu dan keterampilan yang tinggi, tetapi juga menjadi individu-individu yang sehat. Makanya para mahasiswa sekalian, dalam kehidupan kita tunjukkan sikap-sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, berkomunikatif dengan baik, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan sebagainya. Ini nilai-nilai pokok, nilai-nilai utama yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Ada pepatah yang mengatakan para mahasiswa sekalian, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Makanya, jangan curang dalam hidup. Tegakkan kejujuran. Tunjukkan sikap religius sebagaimana yang Bapak sampaikan di sebelumnya. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, hidup harus berubah. Kita melihat ke depan harus dengan sikap yang yakin untuk bisa melihat, bisa memperoleh. Makanya kita harus bisa bergerak dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Kalau kita tidak mampu melihat, tidak mampu bergerak, tidak mampu menyelesaikan, berarti kita gagal melihat, gagal bergerak, gagal menyelesaikan, berarti kita gagal mencapai tujuan. Percayalah, melihat dengan baik, kemudian bergerak kita melakukannya, kemudian menyelesaikan setiap pekerjaan yang kita hadapi, berarti kita sudah menanamkan keyakinan bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jangan malas para mahasiswa sekalian. Rasa malas adalah belenggu yang paling kuat untuk mengikat agar Anda tidak dapat bergerak mencapai tujuan. Makanya kita harus bisa melawan rasa malas itu agar kita bisa memutus tali belenggu yang tadinya kuat mengikat kita untuk tidak bergerak, untuk tidak melihat, untuk tidak menyelesaikan. Sekarang kita bisa melakukan itu semua. Makanya para mahasiswa kalian, kita harus membuang rasa malas ini jauh-jauh agar kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Bapak masih teringat dengan apa yang dikatakan oleh penulis Amerika Dale Carnegie. Dia dengan tegas menjelaskan, menyampaikan pesan itu kepada kita semua. Jika seseorang telah menentukan tujuan dalam kehidupannya, berarti dia telah mencapai separuh dari keberhasilan. Anda telah melakukan itu. Anda telah bergabung dengan Akbid Usaha Gemilang. Maka melangkahlah dengan yakin, belajarlah dengan giat, rajinlah berlatih, sering melakukan praktek, agar apa? Tujuan bisa tercapai. Tapi kalau belenggu itu masih mengikat di tubuh kita, rasa malas itu masih ada dalam diri kita, berarti tujuan tidak tercapai. Walaupun peluang itu banyak, tetapi kita tidak bisa menggapainya. Walaupun peluang itu ada, tetapi kita tidak bisa memperolehnya. Makanya kita harus menguasai sejumlah kompetensi. Tentunya sebagaimana yang Bapak tegaskan tadi, kita harus sama-sama membela negara. Para mahasiswa sekalian, di mana saja berada, mudah-mudahan
materi ini bisa dipahami dengan baik, kita melangkah dengan pembahasan berikutnya tentang bela negara. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa kita harus melakukan pembelaan negara? Negara kita kan sudah merdeka, sudah punya aparatur negara, sudah punya lembaga negara. Tapi kok harus dibela juga? Apanya yang dibela? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dan harus kita jelaskan, harus kita uraikan agar bisa dipahami dengan baik. Banyak aparatur negara kita yang sudah duduk pada jabatan tinggi tapi gagal melaksanakan tugasnya. Dia melaksanakan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Di sini dapat dikatakan bahwa dia bukanlah pembela negara. Mungkin lebih boleh kita katakan dia perusak negara. Makanya materi ini menggiring kita untuk menjadi bagian dari individu-individu yang mampu melakukan tugas bela negara. Jadi kalau kita berangkat dari pertanyaan 5W1H, when, where, why, how, what, who, kapan, di mana, mengapa, siapa, apa, bagaimana kita melakukan pembelaan? Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita urai untuk melakukan itu semua. Makanya Mas Bapak, kita perlu merevolusi diri kita, namanya revolusi mental. Mental-mental yang tadinya tidak punya semangat yang tinggi, tidak punya motivasi yang luar biasa untuk mengembangkan kompetensi sehingga bisa membela negara ini, maka ini harus dilakukan perubahan secara cepat. Jadi, situasi sekarang menggiring kita kepada untuk terjadinya revolusi mental. Apa revolusi mental itu? Gerakan hidup baru dengan mengubah cara pandang, mengubah cara berpikir, mengubah cara bekerja. Kenapa demikian? Berarti kalau selama ini kita gagal melakukan cara pandang, selama ini kita gagal melakukan cara berpikir, selama ini kita gagal melakukan cara bekerja, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus mengevaluasi untuk mendapatkan refleksi sehingga kita bisa membuat rencana ulang, menata ulang apa yang kita pandang, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita kerjakan. Jangan puas dengan apa yang diperoleh hari ini. Kita harus berkembang, kita harus tumbuh, kita harus menjadi individu-individu pembawa manfaat, kita menjadi individu-individu pembela negara, sehingga negara kita tetap eksis, tetap survive. Negara kita kokoh, negara kita kuat, karena individu-individunya semuanya kuat. Anda sudah sudah melangkah ke arah itu. Kalau sudah duduk di bangku perkuliahan ini, sekali melangkah, lanjutkan dengan langkah berikutnya. Sekali belajar, lanjutkan dengan belajar berikutnya. Sekali berlatih dengan berlatih berikutnya. Kenapa demikian? Sebagaimana Bapak tegaskan, kita ulang kembali, mahasiswa harus menguasai berbagai kompetensi atau life skill untuk menghadapi berbagai tantangan. Ini revolusi mental Mas Bapak. Artinya kita berpikir positif, bagaimana kita melakukan cara pandang terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap lingkungan, terhadap bangsa dan negara kita. Tadi sudah Bapak singgung di awal. Terimalah perbedaan itu sebagai sebuah realita. Marilah merasa senasib dan sepenanggungan dalam kehidupan agar bangsa ini bisa kita bela bersama-sama, tentunya supaya eksis. Kenapa revolusi mental dihadirkan Mas Bapak? Agar terwujudnya Indonesia yang berdaulat. Indonesia yang mampu mengurus dirinya. Indonesia yang mampu juga membantu orang lain. Indonesia yang mampu membawa kedamaian
di samping negara-negara yang ada di dunia. Indonesia yang mandiri, berkepentingan berdasarkan gotong royong, artinya mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan harus bersama-sama tanpa menonjolkan perbedaan, tapi mencari persamaan yang banyak dan mengurangi perbedaan yang ada menjadi dasar berpikir kita untuk membangun terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepentingan berdasarkan gotong royong sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, Gerakan Nasional Polisi Mental mengarah kepada 3 aspek yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama, integritas. Sikap yang jujur, sikap yang mau bekerja sama, juga memikirkan orang lain dalam kehidupan, tidak memikirkan diri sendiri, menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa mencapai hidup bersama dalam perbedaan untuk membangun bangsa ini. Kemudian yang kedua, para mahasiswa sekalian, kita harus bekerja keras. Siapa yang bergerak, dialah yang maju ke depan. Siapa yang malas, dia tidak akan bisa menjadi pemain, mungkin juga tidak bisa menjadi penonton. Makanya, jangan kita harus putus belenggu rasa malas dalam diri kita, agar kita bisa bekerja keras untuk mencapai tujuan kita, tujuan negara kita, sebagaimana Bapak sampaikan di awal tadi. Yang ketiga, kita harus bergotong royong. Pekerjaan yang berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan para mahasiswa sekalian, tentunya dalam perkuliahan nanti. Bersama-samalah untuk mengerjakan tugas, banyak-banyak berdiskusi, rajin-rajin untuk berlatih, agar apa yang Anda lakukan hari ini dan ke depannya dalam upaya untuk membela negara. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi bagian individu yang mampu melaksanakan tugas bela negara tersebut. Tentu sebaliknya menjadi masalah bagi negara. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, kenapa revolusi mental menjadi masalah pokok bangsa pada saat ini? Pertama, merosotnya wibawa negara. Negara seharusnya kuat, bisa mengatur rakyatnya, bisa membangun bangsanya untuk bisa mencapai tujuan negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berikutnya para mahasiswa sekalian, lemahnya sendi perekonomian bangsa. Kalau bangsa yang lemah, ekonominya belum mapan, setiap sendi dalam kehidupan akan sulit untuk berjalan dengan baik, tentu sulit pula untuk melakukan pembelaan negara. Yang ketiga, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Terkadang muncul di layar televisi, di koran-koran, di media-media sosial, sikap-sikap intoleransi yang muncul seharusnya harus kita kesampingkan. Bumi ini milik bersama, tidak manusia saja. Makanya kita harus bisa tumbuh dan berkembang, menerima perbedaan dan merasa senasib dan sepenanggungan dalam setiap aspek kehidupan. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, banyak penyakit yang akan muncul jika intoleransi itu semakin kuat. Diskriminasi makin menonjol. Kenapa demikian? Akan terjadi benturan-benturan antara kelompok, akan terjadi perselisihan antar golongan, bisa saja terjadi perang saudara di antara kita. Padahal bangsa kita sudah merdeka. Makanya tugas mahasiswa di samping belajar juga menjelaskan kepada masyarakat sekelilingnya
Mari kita jaga bangsa ini, mari kita bela negara ini, tentunya dengan menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi yang Bapak sampaikan di awal tadi. Di akhir materi ini perlu Bapak sampaikan bahwa tujuan revolusi mental dalam upaya pembelaan negara yang pertama para mahasiswa Bapak mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja berorientasi kepada kemajuan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita tidak hanya berbuat untuk bangsa kita, kita juga harus berbuat untuk bangsa lain. Sebagai anggota negara dunia, kita tidak boleh berpangku tangan. Ingat, tujuan negara kita yang keempat, ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia. Tentunya untuk bisa terlibat itu, bangsa kita harus menjadi bangsa yang kuat. Kita menjadi individu yang mampu membela bangsa kita sendiri, sekaligus juga membela bangsa-bangsa yang lain yang belum mendapatkan rasa keadilan, kemerdekaan sampai hari ini. Yang kedua, tujuan revolusi mental para mahasiswa sekalian, membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, berpotensi menjadi bangsa yang maju, modern, berpondasikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi bagian grand norma dasar setiap tindakan yang kita lakukan agar terukur, agar terarah, sehingga bisa mencapai tujuan negara maupun cita-cita dari negara Republik Indonesia. Yang ketiga, para mahasiswa sekalian, mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia yang baru dan unggul. Bapak ulangi lagi, Anda telah melakukannya jika langkah pertama yang Anda lakukan masuk ke perguruan tinggi Akademi Husada Gemilang ini harus dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya. Kenapa demikian, Mas Bapak? Sekali melangkah, kita harus lanjutkan dengan langkah berikutnya. Tentukan tujuan agar kita mencapai separuh dari keberhasilan. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia. Pertanyaannya, apa yang ingin kita capai jika revolusi mental ini bisa kita laksanakan dan bisa terwujud? Capaian yang pertama, komitmen menjalankan pemerintahan berdasarkan gotong royong. Artinya, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terabaikan. Semuanya harus bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan pemerintahan, tentu sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya pemilu, ada hak pilih aktif dan ada hak pilih pasif. Kemudian yang kedua, kerukunan umat beragama. Dengan banyaknya agama-agama besar di Indonesia, kita harus jalin komunikasi yang baik, kita jauhkan intoleransi, kita bangun komunikasi. Dalam agama Islam ditegaskan, lakum dinukum waliyadin. Artinya, agamamu untukmu dan agamaku untuk. Kemudian yang ketiga, penanganan berita hoax. Berita hoax yang muncul, yang hadir di berbagai media sosial, tentunya sebagai mahasiswa harus kita cerna. Kita cari sumber yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak semua informasi itu kita telan kemudian kita simpulkan sebagai sebuah informasi. Tidak. Sebagai mahasiswa kita harus analisis dulu apakah berita ini benar atau tidak. Ini sikap-sikap yang harus kita pegang dalam melihat berita hoax yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, para mahasiswa sekalian,
kolaborasi adat kebudayaan di daerah. Kebudayaan daerah merupakan milik bersama bangsa. Biarlah mereka berbeda, tetapi ini menjadi kekayaan bersama. Walaupun kita berbeda suku, berbeda budaya, berbeda tempat tinggal dan sebagainya, tetapi itu semua menjadi milik bersama. Terakhir, para mahasiswa sekalian, ada yang ingin Bapak sampaikan, 8 prinsip revolusi mental. Revolusi mental bukan proyek, tapi gerakan sosial untuk merubah cara pikir, cara pandang kita, termasuk cara bertindak, bagaimana kita bisa memahami situasi, lingkungan kita, sekitar kita, untuk menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah. Yang ketiga, harus bersifat lintas sektoral. Yang keempat, bersifat partisipatif. Adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sektor privat, dan sektor akademis. Yang kelima, diawali dengan pemicu. Yang keenam, desain program harus ramah pengguna, populer, menjadi bagian dari gaya hidup, dan sistemik, holistik, harus terencana dengan baik. Yang ketujuh, nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial, moralitas publik. 8, dapat diukur dampaknya. Terakhir, mahasiswa yang berbahagia di mana saja berada. Kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Tugas kita mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu. Jika suatu negara ingin tetap survive, negara tersebut harus memiliki sistem pertahanan keamanan yang baik dan kuat untuk menjamin kelangsungan hidup negara itu sendiri. Makanya setiap warga negara harus terlibat dalam pembelaan negara. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, ini menjadi penting untuk kita pahami dengan baik agar kita bisa terlibat dalam melakukan pembelaan negara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan materi pembuka ini menjadi pintu masuk untuk mencari informasi-informasi yang lebih luas, lebih dalam untuk melengkapi materi ini, sehingga para mahasiswa sekalian bisa memperkaya pengalaman, pengetahuan, keilmuannya, dan bisa mengambil sikap bagaimana melakukan pembelaan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.